Kembali lagi di The Inspiring, ngobrol inspirasi. Dan masih di episode pertama, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Abu Sauki, dengan bisnis. Banyak sekali kegagalan yang dirasakan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita justru menjadi jatuh. Nah, disinilah diujinya mental kita, diujinya bagaimana kita membangun mindset yang positif untuk bisa membangun bisnis kita. Kita akan kembali nih sebelum nanti kita di kesimpulan, Abu, di segmen terakhir ini, masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Kita akan coba lihat yang terutama yang sudah masuk di komennya YouTube Inspira TV. Ini dia Q&A kita. Baik, kita langsung cek yang sudah masuk. Ada Intan Ovi. Abu mohon pencerahannya untuk menghilangkan keraguan memulai bisnis atau jualan, karena saya selalu mundur dan takut gagal. Ada ketakutan ini. Iya, jadi yang harus diperhatikan oleh kita adalah segala sesuatu itu harus dari mulai tekad yang kuat. Itu yang paling penting. Tapi Anda sekali masuk ke dalam samudra bisnis dan berhasil, Anda akan melihat kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Karena kita tidak dijajah oleh waktu yang harus terpaku ya, pagi sore. Sudah begitu seorang pengusaha biasanya memiliki kesejahteraan yang di atas rata-rata lebih. Nah, cuman untuk mencapai itu kita butuh keteguhan. Makanya saya tentu saja ini adalah fadilah atau karunia dari Tuhan yang Maha Agung Allah SWT. Saya di umur 37 tahun tidak perlu bekerja lagi. Itu sudah jalan. Itulah umur saya pertama kali ini hada min fadli Rabbi kalau kata para ulama. Ini adalah fadilah dari Tuhanku, kelebihan dari Tuhanku. Bukan karena kecerdasan saya. Jadi di umur 37 lah saya pertama kali kebeli mobil yang saya idam-idamkan sejak umur 27 tahun. 27 tahun? Ya, itu mobil Mercy. Wow. Gitu. Masih muda gitu. Saya jadi anak muda yang itu. Itu salah satu salah satu hadiahnya. Kalau ingat ke situ, pedihnya itu kita akan terus kita lalui. Tapi bukan itu yang paling penting. Tapi saya bisa membahagiakan anak saya, istri saya, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya. Banyak manusia yang kita bisa bantu dari kesulitan, dari kemiskinan. Itu jauh lebih membahagiakan daripada saya naik mobil bagus. Itu. Nah, jadi buah yang kita petik yang indah itulah yang membuat kita tidak ragu dengan memulai. Adapun gagal, ya kayak kita naik sepeda aja dulu, coba belajar. Kita lagi naik sepeda dulu. Kan nggak ada naik sepeda langsung berhasil. Jatuh dulu kan, iya. Berdarah dulu kan. Betul. Tapi berhenti nggak naik sepedanya? Lanjut lagi. Gitu. Jadi kalau kita jatuh sekali trauma, wah kita lupa masa kecil itu. Gitu. Karena hakikatnya lagi kecil, baru kasih ini merah, kata ibu, udah. Bahannya bawa lagi sepeda. Akhirnya kita lancar naik sepeda. Nah itu, kalau kita semua gagal, takut, gimana kita mau bisa nyopir mobil? Ya. Yang kebayang ada nabrak orang mati di penjara. Jangan dibayangkannya yang negatif, dibayangkannya yang positif. Oke, luar biasa. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang masuk. Ada Nurmisari. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Bagaimana menjaga mental spiritual? Nah, ini mental spiritual agar tetap stabil saat usaha belum menunjukkan hasil, bahkan sudah berkali-kali gagal. Tadi kita sudah sering berkali-kali bilang bahwa ini dibutuhkan mental dan iman. Ya. Bagaimana nih, Abu? Ya, kalau saya katakan makanya libatkan unsur langit ke dalam bisnis kita. Ya, kalau kita harus bersaing di dalam dunia yang ganas ini kan, orang sampai mengatakan siapapun Anda, harimau atau rusa, Anda harus berlari lebih kencang, kan gitu ya, doktrin tuh kan. Kalau Anda harimau larinya lebih lambat, mati kelaparan, gak dapat rusa. Ya. Kalau Anda rusa lari lebih lambat, mati dimakan harimau, katanya kan gitu. Memang dunia ini ganas gitu. Jadi kalau kita ngandelin otot kita, otak kita nggak akan kuat. Maka saya sering sekali mengandalkan langit. Disitulah kenapa saya mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tepat waktu, lagi rapat juga kita
Kita jangan lupa bersedekah, membantu orang lain dan segala macam. Dalam kondisi-kondisi sulit selalu aja banyak yang dibuat oleh Allah tuh menolong kita gitu. Kalau kita gagal berkali-kali, gagal kan tadi jungkir balik. Balik lagi. Tapi pada saat jungkir itu kita tidak merasa frustasi. Oh, coba aja dikerjain orang, sakit nggak? Sakit. Tapi satu aja, ketika ingat ke langit bahwa disakiti itu begede pahalanya, senyum aja kita teh. Ah udahlah, jangan bawa ke pengadilan, nggak usah, biarin aja, nanti diganti oleh Allah. Gitu. Jadi itu nikmat aja. Jangan sampai harta banyak nggak bisa tidur. Rumah kita gede, ada satpam. Satpamnya tidur, yang jaga kita nggak bisa tidur semalaman kan. Ini siapa yang jaga siapa? Gitu. Itu maksudnya. Dan mungkin dibutuhkan juga cara berpikir yang positif ya, Abu ya. Dalam artian seperti Abu bilang tadi, ketika kita kehilangan uang, kita ikhlaskan saja. Dan mungkin itu belum rezeki kita. Dan biarkan Allah yang membalas itu dan menggantikannya yang lebih baik. Dan saya punya amal-amalan yang tidak pernah saya tinggal. Misalnya begini, ada sahabat Rasulullah miskin, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dunia ini benci kepadaku. Kata Rasulullah, apa, kenapa? Aku dagang gagal terus, RT RW rugi terus, rugi wae, kan gitu kan? RT RW. Terus kata Rasulullah, dia benci kepada aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, senyum aja, kata Rasulullah, nanti kamu baca ini ya sebelum datang adzan subuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, wastagfirullah, 100 kali. Ya, udah. Sekian bulan kemudian datang ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau ngobrol sebentar, ada apa lagi? Ya, masih susah kamu? Enggak ya Rasulullah, sekarang aku mau tanya, gimana cara nyimpen uang, hartaku berlebih, katanya gitu. Jadi sejak saat itu saya tidak pernah meninggalkan doa ini. Tapi kan itu harus bangun subuhnya. Iya. Nah, kalau Gali misalkan bangun jam 6 nggak kebagian, subhanallah bihamdi, subhanallah azim kan? Tantangan lagi. Oh iya, jadi sebelum subuh kita sudah bangun, kemudian kita baca itu, minta kepada Allah, sholat subuh, jangan tidur lagi. Kata Rasulullah, makruh pada subuh itu tidur. Kenapa? Nanti rezekinya hilang nanti kan. Kita lagi seger gitu, belajar. Apa? Kalau enggak cepat pakai pakaian, pergi ke pasar, lebih subuh lagi kan gitu, lebih pagi lagi. Dengan cara seperti itu, makanya saya sampai sekarang bertahun-tahun nggak pernah ditinggali subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah, itu 100 kali ya sebelum datang subuh dibaca. Rezekinya berlimpah ruah. Itu sebagai tips juga mungkin ya. Oh, iya, kan tadi bagaimana mempertahankan mental spiritual, ya kan? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi beberapa tips yang sudah diberikan juga oleh Abu, dan sebetulnya masih banyak nih di episode-episode berikutnya, nanti akan lebih bahas tentang bisnis, bagaimana membangun segala macamnya ya Abu ya. Ya. Makanya saksikan terus di Inspiring-nya, di Ngobrol Inspirasi bersama Abu Syauqi dan bersama Inspira TV tentunya. Namun satu hal yang perlu kita ingat juga bahwa ini ada yang bilang seperti ini. Jika ingin sukses, bergaulah dengan 10 orang pengusaha. Dan bergaulah pula dengan 10 orang miskin. Kenapa kita bergaul dengan 10 orang kaya atau mungkin pengusaha? Agar kita bisa termotivasi. Bagaimana kita bisa seperti mereka. Dan bergaul dengan 10 orang miskin agar kita bisa tetap membumi. Begitu Abu, insya Allah. Terima kasih Sobat Inspira yang sudah menonton tayangan yang saat ini. Begitu sangat luar biasa. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Kita akan kembali lagi nanti di episode berikutnya. Dan terima kasih untuk Abu Syauqi. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Saya Galigi. Tentunya semoga kita bisa menjadi pengusaha yang sukses seperti apa yang sudah disampaikan. Tetap untuk bisa menyaksikan The Inspiring, Ngobrol Inspirasi di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.